Shalom. Shalom. Good morning to every one of you. This is a wonderful day. Dan selamat pagi buat saudara sekalian semuanya. Ini adalah hari yang indah sekali. So we are back here again. But this morning we are not going to talk about the attributes of God. Dan pada pagi hari ini kita tidak akan masuk dalam pengajaran atribut Allah. And so we want to speak about God's promises. Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai janji-janji Allah. In one aspect of God's promises. Ya, salah satu aspek di dalam janji-janjinya. And so let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we praise you, we give you glory, and we give you the honor, Lord. Bapa, kami memuji Engkau, kami berikan segala kemuliaan dan segala kehormatan. We pray that your presence will go forth in the midst of all of us, Kami berdoa biarlah hadirat-Mu Tuhan turun memenuhi kami semua. and that your anointing will come down, Dan biarlah urapan-Mu juga Tuhan turun. and may understanding and wisdom come to each person that listens to the word of God. Dan biarlah hikmat, pengetahuan dan pengertian daripada Engkau Tuhan turun di atas setiap umat-Mu yang mendengarkan. And we pray you anoint your servants, Kami berdoa biarlah Engkau sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu, and let every word that proceed out of their mouth be only of you. sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-hamba-Mu semuanya diurapi dan berasal daripada Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Everybody that believes say, Setiap orang yang percaya Amen. sama-sama kita katakan amin. Amen. Welcome all of you as you are coming online. I just want to rectify a mistake that I made yesterday. Dan selagi kita juga menyambut orang-orang yang masih masuk dalam channel kami, dan kita akan memperbaiki ada bagian yang salah kemarin. And the attributes of God in lesson 5 about the holiness of God. Yaitu mengenai pengajaran atribut Allah di pengajaran yang kelima mengenai kekudusan Allah. And the area is on the seraphim crying. Di bagian di mana para malaikat-malaikat serafim itu berseru kepada Tuhan. I mentioned that in Psalms 89 and verse 39, I have sworn my holiness. Dan di situ saya menyebutkan di dalam Mazmur 89 ayat 39 sebagai ayat referensi di mana Allah menyatakan bahwa Dia bersumpah di dalam kekudusannya sendiri. So that is a mistake. Actually, it is in verse 35. Jadi sebetulnya pernyataan tersebut ada di dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-35. So, I have sworn by my holiness, that is in verse 35. Jadi aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah, itu ada di dalam ayat 35. So, that is what the mistake was. So, we have rectified so we can get into the Word of God this morning, God's promises. Dan itulah bagian area yang dimana saya ingin membenarkan yang ayat yang salah dari kemarin. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pengajaran yaitu janji-janji Allah. And so in God's promises, we want to look in 2 Peter chapter 1 and verse 4. Dan kita akan melihat dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. And the Bible tells us here, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. So, this is an awesome scripture. Here he says about these are the promises that enables you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Jadi sekali lagi ini adalah ayat yang luar biasa. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga supaya kita boleh ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. And so, what's the point of salvation? Jadi apa inti daripada keselamatan yang kita telah peroleh? That's a question I'm asking you. Itu ada sebuah pertanyaan yang saya tanyakan kepada saudara. Or becoming a better person. Atau juga apa maksudnya atau intinya menjadi orang yang lebih baik. Or having a mission to give your life's meaning.
dan seperti memiliki sebuah misi yang menjadikan hidup saudara itu penuh dengan arti, or getting into heaven when you die. ataupun juga masuk ke dalam surga ketika saudara telah mati. So all these arguable things might be enough from a human perspective. Jadi hal-hal ini mungkin hal-hal yang bisa diperdebatkan di dalam perspektif manusia atau dalam sisi pandangan manusia. But God has something else in mind Tetapi Allah memiliki maksud dan tujuannya sendiri, for all of us. dan maksud dan tujuannya dalam kehidupan kita semua. And it's far more interesting and exciting. Dan itu tujuannya dari Allah itu lebih jauh mengagumkan dan lebih jauh sangat bersemangat bagi kita semua. So God promises that when we join His family, Jadi Allah berjanji pada saat kita bergabung masuk di dalam keluarga Allah, we will become like Jesus. kita akan menjadi seperti atau serupa seperti Yesus. Remember Jesus said, "You are my brothers." Ingat sekali lagi bahwa Yesus mengatakan bahwa engkaulah saudara-saudaraku. So like Jesus, we will become like Jesus in the family of God. Jadi di dalam keluarga Allah kemudian kita diubah menjadi serupa seperti Kristus. So Paul, like Peter, understood what was offering his born again children when he exhorted the believers in Corinth. Jadi di sini Paulus dan Petrus memahami apa yang dimaksudkan dengan kelahiran baru atau dilahirkan kembali waktu dia menyatakan ini kepada orang-orang di Korintus. And to act on the promise of God. Dan bagaimana kita bertindak berdasarkan janji-janji Allah. In 2 Corinthians chapter 7 and verse 1 says, Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, "Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." Hallelujah. 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. So what exactly are these promises of God? Jadi seperti apakah janji-janji yang Allah nyatakan kepada kita di dalam ayat ini? That Paul and Peter are so believed to be so motivation. They are so believed to the motivation of a holy life. Jadi di sini Paulus dan Petrus dikuatkan dengan suatu kehidupan yang memiliki suatu motivasi akan hidup yang benar-benar kudus. So what is that motivated them to live that holy life? Jadi apa yang memotivasi Paulus dan Petrus kemudian untuk hidup di dalam kehidupan yang kudus? Well, the answer to God Himself would live among us. Dan jawabannya adalah bahwa Allah sendiri hidup di tengah-tengah kita semua. His people become our people. His people, umatnya kemudian menjadi bagian daripada kita semua. That we would be set apart from the world. Sehingga kita dipisahkan dari dunia. Even to be counted as His sons and daughters. Dan kemudian diperhitungkan bahkan diakui sebagai anak-anaknya laki-laki dan perempuan di dalam Kristus Yesus. So in 2 Corinthians chapter 6 and verse 16 through 18 says, Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16 sampai ayat 18, it says like this, "I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst and be separated from them, says the Lord, and touch no unclean things. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord." Ya, 2 Korintus 16 sebenarnya ayat yang ke-B sampai dengan ayat 18. Beginilah firman Tuhan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan.
dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. What an awesome word that this is, an encouraging word, the promise of God. Dan inilah janji Allah, firman Allah yang dinyatakan kepada kita yang begitu luar biasa bagi kita semua. God's word or God's plan, as incredible as it may seem or sound, is that we should partake in it, enjoy and reflect His own divine nature. Jadi janji Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita ini adalah kemudian kita diberikan hak istimewa untuk kita bisa bergabung bersama-sama di dalam kodrat ilahinya. So God actually wants sons and daughters who look and sound and act like Jesus. Jadi intinya adalah Allah ingin bahwa setiap anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu bertindak dan hidup dan memiliki sifat sama seperti Yesus. So that's what He wants. He wants us to be like Jesus. Ya, itu yang Dia inginkan. Dia ingin agar kita menjadi serupa seperti Yesus. So you as a children that reflect His character. Dan kita semua saudara juga adalah anak-anaknya yang kemudian merefleksikan karakter Dia. And not only His character but also His thinking. Dan bukan hanya karakternya, tetapi juga cara berpikir Yesus. Children who are like His Son, Jesus. Dan kita menjadi anak-anaknya juga seperti anaknya, yaitu Yesus. So we children like His Son, free from corruption inside and outside. Ya, di mana kita Inside out. Ya, di mana kita menjadi anak-anak Allah yang dibebaskan dari kerusakan moral atau spiritual dari luar ataupun yang dari dalam. So actually God has planned from the beginning. Jadi God has planned, Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita sejak dari mulanya. So long before we were born actually. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan atau ada di dalam kandungan ibu kita. So that we will be able to share in His very image. Sehingga kita juga bisa berbagi di dalam gambaran Allah. So this God's plan from the beginning was for us to share in His very image. Jadi rencana Allah sejak dari mulanya adalah supaya kita juga mencerminkan, merefleksikan gambaran dirinya. So in Romans 8:29 says, Di dalam Roma 8 ayat 29, for those who He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His sons, so that He would be the firstborn among many brethren. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So God's offsprings have only one path to follow. Jadi anak-anak Allah atau keturunan Allah itu hanya memiliki satu jalan untuk diikuti. So living has freed sons Jadi hidup dengan bebas seperti anak-anaknya, and holy sons. dan juga maksudnya hidup dengan bebas dan juga dengan seperti hidup dengan kudus seperti anaknya Yesus. So freedom and holiness are our inheritance. Jadi kebebasan dan kekudusan adalah bagian warisan kita di dalam Allah. So we access this freedom and holiness through the Holy Spirit. Dan kita mendapati kebebasan dan kekudusan ini melalui Roh Kudus. So let us look at Ezekiel chapter 11 and verse 19. Kita lihat buka dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-19. And I will give them singleness of heart and put a new spirit within them. I will take away their stony, stubborn heart and give them a tender, responsive heart. Yeskiel 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. So the role of the Holy Spirit is to empower God's people to freely and honestly interact with the Father. Jadi peran daripada Roh Kudus adalah memberdayakan setiap orang percaya sehingga setiap orang percaya bisa berinteraksi dengan bebas dan berinteraksi secara jujur kepada Allah. Therefore, taking hold of the promises
of His promises daily. Dan bagaimana juga setiap anak-anak Tuhan bisa menerima janji-janji Allah itu dan terjadi dalam kehidupannya setiap hari. So can you imagine, without Him working in us, Jadi saudara bisa bayangkan tanpa Allah bekerja, tanpa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, or actually dwelling in us, atau tanpa Roh Kudus berdiam tinggal di dalam kita, nothing in our experience will ever truly change. jadi tidak ada apapun di dalam kehidupan kita yang bisa berubah. And the father won't get a child as he desires or he is after. Ya, jadi dan pada akhirnya kalau Roh Kudus tidak bekerja tinggal diam di dalam kita, Bapa di surga tidak akan mendapati kita sebagai anak-anaknya sesuai dengan apa yang Dia inginkan. So our job, or only when we rely on His presence in us, Jadi hanya waktu kita berserah dan bersandar kepada hadiratnya di dalam kehidupan kita, to make us into the image of Christ, yang menjadikan kita menjadi serupa seperti gambaran Kristus. then we will take hold of the fullness of salvation promised in this life. Dan barulah dikatakan bahwa kita mengambil bagian dalam janji keselamatan secara sepenuhnya di dalam kehidupan kita pada saat ini. And then we can glorify our Father as sons who bear His name. Sehingga kemudian kita bisa memuliakan Bapa kita di surga, di mana kita juga menjadi anak-anak Dia. Wow, what a wonderful promise that God has given us. Dan ini adalah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. But I have a few questions to ask you. Dan saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Or you can ask yourself these questions. Atau juga saudara bisa menanyakan pertanyaan ini kepada diri saudara sendiri. As I give to you, you can meditate, you can write them down and check your own life and see what's the answer of these questions. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu saudara kemudian bisa merenungkannya dan menyelidikinya bagi diri saudara sendiri. Dan kemudian saudara mungkin bisa menjawabnya bagi diri saudara sendiri. Firstly, Yang pertama, does God promise to live in me apakah Allah berjanji untuk hidup tinggal di dalam saya? and to change me into the likeness of Christ? Dan Dia berjanji untuk mengubah saya menjadi serupa seperti Kristus. So have a real impact on my daily life? Dan sehingga memiliki suatu dampak yang nyata di dalam kehidupan saya setiap hari. That's the question. Itu pertanyaan yang pertama. Does it give me hope? Dan yang berikutnya adalah apakah Allah memberikan pengharapan itu? So in this context, let me repeat again so that you catch the whole thing. So does God promise to live in me? Ya, ini konteksnya kita ulangi lagi pertanyaan yang pertama, apakah Allah berjanji untuk tinggal berdiam di dalam saya And to change me into the likeness of Christ, have a real impact on my daily life? dan kemudian mengubah saya menjadi serupa seperti gambaran Yesus Kristus sehingga kemudian itu bisa menjadi suatu dampak yang nyata dalam kehidupan saya setiap hari. That's the question. Itu pertanyaannya. And does it give me hope? Dan apakah Allah memberikan kepada saya pengharapan itu? That's the first question that you want to ask yourself. Dan itu adalah pertanyaan pertama yang saudara perlu tanyakan kepada diri saudara sendiri. Second question. Pertanyaan yang kedua, Are there areas of my life that I've just accepted as they are? apakah ada bagian-bagian di dalam kehidupan saya yang saya terima apa adanya, But conflict with being a good son to my heavenly Father? tetapi justru bagian-bagian itu bertentangan dengan apa yang seharusnya saya menjadi sebagai anak Allah? That's the question. Dan itu pertanyaan yang kedua. Let me repeat again. Saya akan ulangi kembali. Are there areas of my life that I've just accepted as they are? Jadi apakah ada bagian dalam kehidupan saya yang saya terima begitu saja atau apa adanya dalam kehidupan saya, But conflict with being a good son to my heavenly Father? tetapi bagian-bagian itu justru sebetulnya mungkin saja bertentangan dengan di mana saya seharusnya menjadi sebagai anak Allah. Itu bicara mengenai mungkin sifat-sifat kita atau karakter-karakter kita. That's question number 2, yeah? Itu pertanyaan yang kedua. And the third question is, Pertanyaan yang ketiga, am I excited about becoming like Jesus? dan apakah saya bersemangat untuk menjadi seperti Yesus?
Or does it feel like a burden? Atau apakah menjadi seperti Kristus itu lebih kepada sebuah beban di dalam kehidupan saya? That's the question. Dan itu pertanyaan yang ketiga. Then the next question is, what does that tell me about my understanding of my salvation? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah semua hal ini kemudian berkaitan dengan pemahaman saya akan keselamatan yang telah saya terima? Let me repeat these questions again. Ya, saya ulangi lagi kembali pertanyaannya. Am I excited about becoming like Jesus? Apakah saya sungguh-sungguh bersemangat untuk menjadi serupa seperti Yesus? Or does it feel like a burden? Atau apakah menjadi seperti Yesus itu lebih menjadi sebuah beban di dalam kehidupan saya? Question. Pertanyaannya, What does that tell me about my understanding of my salvation? dan apakah yang pertanyaan tadi itu memberitahu kepada kita semua pengertian atau pemahaman kita akan keselamatan yang telah kita peroleh? I pray that you got the questions. Saya berdoa saudara bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Go through what I just spoke in that promises of God. Dan saudara bisa mengulang kembali apa yang saya telah ajarkan mengenai janji-janji Allah. And you can answer these three questions. Sehingga saudara kemudian bisa merenungkan dan menyelidiki untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. So that you know where you stand in Christ Ya, Jesus. sehingga saudara tahu di mana saudara berdiri di dalam Kristus Yesus. So what a wonderful God we serve. Dan Allah yang luar biasa yang kita layani. I hope these questions are a challenge and a blessing to you. Dan saya percaya biarlah pertanyaan ini menantang saudara dan juga menjadi berkat bagi saudara. So this morning I'm done with my session. I would love you to join me tomorrow morning at 8 a.m. and 10:30 a.m. where we take the Holy Communion. Dan pagi hari ini saya sudah selesai dengan pengajaran ini mengenai janji-janji Allah. Dan saya ingin mengajak saudara untuk bergabung bersama kami besok dalam ibadah pagi jam 8 pagi dalam bahasa Inggris. Dan juga dalam ibadah 10.30 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga disertai dengan perjamuan kudus. And then we also don't forget, in 2 weeks time we're going to do the prayer for the people who are in need or sick or whatever your request may be. Don't forget, write them down so that we can data them and so that we can pray in 2 weeks time the prayer that you require, and may the Lord's miracle come to you. And my 24-hour prayer chain is also praying for your miracles. Dan jangan lupa juga saudara masih tetap bisa menuliskan permohonan doa saudara, baik untuk orang-orang yang saudara kasih lainnya, melalui email, melalui platform sosial media. Karena 2 minggu dari hari Sabtu ini kita akan berdoa secara spesifik jam 10.30 hari Sabtu buat setiap permohonan doa saudara, sehingga mereka juga bisa memperoleh mujizat. Dan kita ada tim doa 24 jam yang senantiasa berdoa bagi setiap permohonan doa yang masuk. So let us pray right now. Dan mari kita berdoa pada saat ini. Father, right now I pray that they will understand about your promises. Bapa, pada saat ini saya berdoa biarlah umatmu boleh mengerti akan janji-janjimu, That you long for them to live a holy life and separated from the world's corruption. di mana engkau sendiri merindukan umatmu agar mereka juga menjalani hidup yang penuh dengan kekudusan dan dipisahkan dari dunia. And thinking the way you would think. Dan sehingga mereka juga bisa berpikir seperti engkau berpikir, Having the mind of Christ. yaitu memiliki pikiran Kristus. And so Father, we just thank you, Lord, that you may release that anointing and the wisdom and the favor of God over every person that is listening to this message. Dan Bapa, biarlah engkau sendiri yang mencurahkan urapanmu, Tuhan berkatmu, hikmatmu, sehingga mereka juga boleh memahami dan mengerti firman ini. That they will become more like Christ. Sehingga mereka juga boleh diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. And the favor of the Lord to be with them. Dan biarlah kasih karunia dan perkenananmu Tuhan menyertai mereka. And Father, for all of them who are going through hard time, I pray your strength and their faith will be in you and continually stand strong because they know that you are in control. Dan Bapa, biarlah mereka yang juga melewati masa-masa sukar, biarlah kekuatan dan iman mereka juga hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan untuk melewati segala situasi yang mereka hadapi dan mereka boleh mengetahui bahwa Engkau tetaplah Allah yang memegang kendali. And so Father, we speak
your breakthrough and your blessing to flow in their lives. Dan Bapa, kami perkatakan berkat dan terobosan-Mu Tuhan tercurah dan mengalir di dalam kehidupan mereka. And we pray also for all those who are sick in body or emotionally sick or financially sick. We speak your healing right now as their faith rise up and hold on to your word. I loose that healing in the name of Dan Jesus. kami juga memperkatakan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sakit maupun sakit secara emosional maupun dalam hal keuangan mereka. Kami perkatakan, kami lepaskan urapan kuasa kesembuhan-Mu terjadi pada saat ini di dalam nama Yesus. And so Father, we thank you for your goodness and your mercy. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. May you cover your people. Dan Engkau sendiri menaungi umat-Mu May you protect them. dan menjagai umat-Mu. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. And Lord, we pray also for the government of Indonesia and all the governments of the world, of God. Dan kami juga berdoa bagi pemerintahan kami Indonesia dan pemerintahan di seluruh bangsa-bangsa di dunia. That we pray that they will not rush into decision, but they will be wise in making decision, that your Holy Spirit may put instruction in them. Dan biarlah mereka tidak mengambil keputusan yang terburu-buru, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan instruksi kepada mereka dan memberikan hikmat-Mu kepada mereka. And I pray, God, that you will watch over every nation, that they will know how to come in the fear of the Lord as they repent, as they make right, as they call upon your name. Let there be restoration and heal the land. Dan kami berdoa biar Tuhan menjagai setiap bangsa-bangsa di mana mereka boleh bertobat, mereka boleh berseru, dan mereka boleh memanggil kepada nama Engkau Tuhan, sehingga Engkau sendiri juga bisa memulihkan setiap bangsa. So these are the season that you are calling your people and all the world to repent and come closer to you, that you may restore and heal their land. Dan inilah musim di mana Engkau sendiri yang memanggil setiap orang dan memanggil umat-Mu untuk kembali berbalik kepada Engkau Tuhan dan berseru kepada Engkau sehingga mereka juga boleh bertobat dari kesalahan mereka dan Engkau sendiri menyembuhkan dan memulihkan negeri mereka. And this is a season that you call your churches to come closer to you and making time for you, Lord, that I pray that they will come and hearken to the voice of the Lord, that they will listen to the ways of God, and they will come closer to you through this situation. In Jesus' mighty name we pray. Dan kami percaya juga ini adalah musim di mana Engkau memanggil seluruh gereja-Mu, memanggil setiap orang-orang percaya untuk datang dan kembali berbalik kepada Engkau dan berseru kepada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa sehingga pemulihan dan berkat dan kelepasan daripada Engkau terjadi bagi kehidupan daripada umat-Mu. That Lord, everything that is wrong that be made right according to your word and according to your ways, O God. Dan biarlah setiap apa yang salah kemudian bisa dibenarkan kembali sejalan dengan kehendak dan firman-Mu saja. Sanctify your church and make them holy as you will, O God. Dan kuduskanlah gereja-Mu Tuhan, dan biarlah gereja-Mu dikuduskan Tuhan. And so, Father, we pray that your church will turn around and come closer to you, that they will be a light in dark places, that they will shine at this time, O God. Dan kami berdoa biarlah gereja Tuhan boleh berbalik dan mereka boleh menjadi terang di tempat yang gelap dan memancarkan terang daripada kemuliaan-Mu. You can turn all things around and you may glorify your name through every church in this nation and every nation. Dan kami percaya karena Engkau dapat memutar balikan segala sesuatunya, baik gereja-gereja Tuhan maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. And therefore your church may glorify your name, O God. Sehingga gereja Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. And may your signs and wonders be activated in every person, in everyone that believe, in everyone that call upon the name of the Lord Jesus Christ. Dan biarlah setiap tanda dan mujizat boleh terjadi dan diaktifasikan dalam setiap orang yang percaya dan berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus. That your name may be lifted up high. Dan sehingga nama-Mu terus dimuliakan dan ditinggikan. May you be with each and every person, O God. Dan biarlah Engkau sendiri menyertai setiap orang Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara We love you. dan kami mengasihi saudara. On Monday to next week, Monday to Saturday, we will do the attributes of God, and then we will finish the attributes of God. Dan hari Senin sampai dengan hari Sabtu minggu depan kita akan melanjutkan pengajaran mengenai atribut Allah. And so, may the Lord be with you. Dan biarlah Tuhan Yesus menyertai saudara. The Lord loves you, remember that. Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara, ingatlah akan hal itu. And we love you too. Dan kami mengasihi saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Till I see you again. Sampai kita berjumpa kembali.